Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dimas Ramansyah, NPM 2235109118. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi pertemuan kedua yang berjudul Gerbang Logika dan Tinkercad dan pengertian Tinkercad. Apa itu gerbang logika? Gerbang logika adalah komponen dasar dalam elektronika digital yang melakukan operasi logika dasar on, or, not, dan lainnya. Setiap gerbang memiliki input dan output yang beroperasi berdasarkan prinsip logika boolean. Gerbang logika ini digunakan dalam pembuatan sirkuit-sirkuit lebih kompleks dalam elektronika digital. Kemudian pengertian Tinkercad. Tinkercad itu adalah sebuah platform yang memudahkan pengguna dari berbagai latar belakang untuk belajar, berkreasi, berkolaborasi dalam pembuatan model 3D dan rangkaian elektronik. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tugas kedua yang diberikan oleh abang atau kakak. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa saja yang digunakan dalam tugas pertama ini. Di sini terdapat power supply yang berfungsi untuk memasok dan menyediakan daya listrik ke sebuah perangkat. Dan di sini terdapat LED, yaitu adalah suatu semikonduktor yang memancarkan cahaya monokromatik yang tidak koheren ketika diberi tegangan maju. Dan di sini terdapat resistor, yaitu berperan dalam mengendalikan aliran arus listrik dalam suatu sirkuit. Dan di sini terdapat switch dip, yaitu untuk menyesuaikan perilaku perangkat elektronik untuk situasi tertentu. Dan di sini terdapat kabel positif dan terdapat kabel negatif dan terdapat papan breadboard. Fungsi papan breadboard adalah sebagai konduktor listrik tempat melekatkan kabel jumper atau header agar arus listrik dari komponen satu ke komponen lainnya bisa saling terdistribusi. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga, yaitu tentang Boolean expression. Boolean expression atau disebut dengan ekspresi Boolean, yaitu ekspresi yang mengevaluasi nilai jenis data Boolean true atau false. Ekspresi Boolean dapat memiliki beberapa bentuk. Yang paling sederhana adalah perbandingan langsung dari nilai variabel Boolean dengan Boolean arif. Di sini kita diberikan tugas kedua.
tugas kedua ini kita membuat rangkaian, yaitu ini terdapat power supply yang seperti saya jelaskan lagi. Kemudian di sini terdapat lampu dan di sini terdapat switch yang seperti saya jelaskan tadi. Dan di sini terdapat kapasitor. Di sini terdapat kapasitor P. Di sini terdapat salah. Di sini terdapat kapasitor dan di sini terdapat multimeter. Kemudian di sini di tugas selanjutnya di sini terdapat power supply. Di sini terdapat kapasitor dan di sini terdapat dioda. Dioda adalah komponen aktif dua kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke suatu arah atau kondisi panjang maju dan menghambat arus dari arah sebaliknya, kondisi panjang mundur. Dan di sini terdapat resistor dan di sini terdapat switch dan di sini terdapat multimeter. Multimeter adalah suatu alat ukur listrik dan di sini kita sambung ke materi pertemuan keempat, yaitu tentang induktor dan kapasitor. Di sini saya akan menjelaskan tentang kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. Dan induktor adalah kemampuan menyimpan energi magnet disebut sebagai induktasi yang semuanya Henry, yang satuannya Henry. Di materi ini ada penjelasan resistor. Resistor adalah suatu komponen elektronika yang mempunyai sifat dapat menghambat arus listrik. Di sini komponen elektronika adalah sebuah peralatan yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk rangkaian elektronika.
Komponen elektronika dibagi dua, yaitu komponen aktif dan pasif. Aktif yaitu komponen yang hanya bisa dijalankan dan digunakan dengan bantuan arus listrik. Sedangkan komponen pasif komponen yang bisa digunakan meski tidak dialiri atau terhubung listrik. Kemudian kita lanjut materi pertemuan 5, diode atau transistor. Diode dan transistor. Apa itu diode? Diode adalah komponen elektronika yang terdiri dari dua kutub dan berfungsi menyerahkan arus. Ini adalah contoh diode. Sedangkan transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyerah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Dan di sini adalah contoh resistor N, resistor P. Kemudian kita masuk materi pertemuan ke-6, yaitu sirkuit paralel. Sirkuit seri dan paralel. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan sirkuit seri dan sirkuit paralel. Sirkuit seri biasanya disusun dengan cara bersusun dari sumber listriknya. Sedangkan sirkuit paralel biasanya disusun dengan cara berderet dari sumber energi listriknya. Kemudian sampai demikianlah penjelasan materi 2 sampai ke 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.